Baik, saudaraku sekalian, pada saat pagi hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 23, Yeremia pasal 23 ayat 29. Sekali lagi Yeremia pasal 23 ayat 29. Bunyinya demikian. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sekali lagi, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang kekuatan firman Allah di dalam kehidupan orang percaya. Kekuatan firman Allah di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membandingkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini dengan kekuatan firman Allah ini, kekuatan firman Allah jauh lebih berat. Kekuatan firman Allah tidak dapat membanding-bandingkan dengan segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan firman Allah jauh lebih dahsyat dari segala kedahsyatan yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan firman Allah itu lebih luas daripada dunia yang begitu luas, yang kita tidak bisa menjangkau seluruh dunia ini. Kekuatan firman Allah itu sangat luar biasa, yang bisa menghancurkan bukit batu. Segala bukit batu yang tidak bisa dapat dihancurkan oleh mal dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat menghancurkan bukit batu. Kekuatan firman Allah itu adalah lebih dahsyat daripada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan yang menggunakan tenaga, kekuatan yang menggunakan segala dengan dukungan mesin, kekuatan yang kita mau melakukan menggunakan dengan cara dan bentuk apapun, kekuatan yang melebihi segala sesuatu dan segala-galanya yang ada di dalam dunia ini adalah kekuatan firman Allah. Kenapa kalau kita menjawab kekuatan firman Allah tidak sanggup untuk orang bisa dapat menjangkaunya, karena kekuatan firman Allah di dalam dunia, di tengah alam semesta, alam ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kekuatan firman Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bagaimana kekuatan firman Allah yang dia bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darahnya. Bagaimana kekuatan orang percaya yang bisa menghancurkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang sejauh mana kekuatan firman Allah di dalam kehidupan orang percaya, ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah kekuatan firman Allah dapat merubah kehidupan manusia. Kekuatan firman Allah itu dia dapat merubah kehidupan umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kekuatan firman Allah dapat merubah kehidupan umat manusia? Kita tahu bahwa segala dasar yang dapat kita letakkan yang ada di dalam dunia ini, Bapak
ibu, saudara sekalian, siapapun yang ada di dalam dunia ini, yang menjadi dasar di dalam kehidupan umat manusia untuk merubah kehidupan kita adalah hanya firman Allah. Firman Allah menjadi dasar yang kokoh. Firman Allah menjadi dasar yang tidak dapat digoyahkan oleh segala goncangan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Firman Allah itu dasar yang kokoh untuk kehidupan orang-orang yang percaya. Orang percaya itu bagaikan sebuah bangunan. Orang percaya itu bagaikan sebuah bangunan. Orang percaya itu juga bagaikan diibaratkan dengan palu yang adalah alat untuk menghancurkan bukit batu menjadi batu-batu kecil yang dapat dipakai sebagai dasar sebuah bangunan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebelum bangunan itu membangun, itu biasa digunakan ada batu-batu kecil yang sudah dihancurkan, dihancur-hancurkan oleh mal dan alat-alat menghancur batu. Ya, kekuatan firman Allah itu juga disebut sebagai dasar yang kuat untuk dia dapat menjadi dia dapat dibangun kehidupan orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang percaya itu bagaikan sebuah bangunan. Bangunan yang megah. Bangunan yang sudah diperbaiki dan diperbaharui. Bangunan yang sudah dikokohkan, sudah ditanam di atas sebuah dasar yang kokoh dan kuat, yaitu firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata, kamu ini adalah bait Allah. Orang percaya itu adalah bait Allah, di mana bait Allah itu menjadi kediamannya Tuhan, agar Tuhan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu bait Allah yang sudah dibangun oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan orang percaya, tidak ada orang yang mencoba-coba untuk dapat menghancurkannya. Tidak ada orang yang dapat meraba-raba dengan cara-cara kehendaknya sendiri, dengan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai bangunan Allah itu perlu dijaga. Sebagai bangunan Allah itu perlu dipelihara. Sebagai bangunan Allah perlu untuk mengawasi dari segala cobaan dan godaan, dari segala dosa dan pelanggaran, dari segala kuasa-kuasa dan kegelapan-kegelapan dunia ini, agar bangunan Allah itu selalu setiap saat kita pertahankan dan ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang yang percaya adalah bangunan Allah yang sudah dibangun oleh Tuhan dengan darahnya yang sendiri, dengan tangannya sendiri, saudara. Di Taman Eden, manusia pertama, setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di pohon-pohon, segala rumput-rumputan, segala makhluk-makhluk yang hidup, segala binatang yang bisa bersayap, yang bisa bersayap berkaki 2, berkaki 4, bahkan juga segala binatang yang ada di dalam air. Segala makhluk yang ada di dalam air. Setelah itu Tuhan membentuk manusia itu sebagai bangunan Allah yang diperlengkapi di dalam diri bangunan itu dengan nafasnya sendiri, agar bangunan itu terjaga, ditata, dan dia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lainnya yang ada di tengah dunia ini. Itulah sebabnya bangunan itu terjaga, dan Tuhan juga merindukan bangunan itu tetap kokoh di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya firman Allah itu telah menjadi dasar di dalam kehidupan kita, agar setiap saat kita selalu ada di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan barulah akan melihat tanda yang satu kepada tanda heran yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, berkat yang satu kepada berkat yang lain.
Dan apabila firman Allah menjadi dasar di dalam kehidupan kita, barulah kita bisa kokoh dan kuat dan tidak mudah untuk runtuh dari iman yang sedang kita bertumbuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya di atas dasar firman Allah tidak ada sesuatu keraguan-raguan. Di atas dasar kebenaran firman Allah tidak ada kebimbangan. Tidak di atas dasar kebenaran firman Allah tidak ada sesuatu yang dapat kita khawatirkan. Kenapa? Jika kita ada di dalam Dia dan firman yang ada di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau firman Allah menjadi dasar di dalam kehidupan kita, maka kita akan punya pengharapan, maka kita akan punya jawaban, maka kita akan punya segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kehidupan orang percaya akan melihat satu perubahan yang dapat terlihat di dalam kehidupan ini. Baik itu di dalam kehidupan kerohanian, bahkan juga di dalam kehidupan materi, bahkan juga di dalam kehidupan emosional yang kita pakai, tindakan-tindakan di hidup yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah merubah kehidupan apabila firman itu menjadi dasar. Yang kedua, firman Allah dapat merubah kehidupan kita apabila firman Allah itu menyucikan kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu juga adalah sabun yang kekal. Dia dapat menyucikan kehidupan orang yang percaya. Pikiran kita yang kotor, hati kita yang kotor, perkataan kita yang kotor, tindakan kita yang kotor, kemudian pola pikir kita yang kotor, semua dapat disucikan oleh kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buktinya Yesus Kristus yang adalah Allah di surga, pencipta langit bumi serta segala seisinya, bahkan kita manusia, dibentuklah laki-laki, dibentuklah perempuan. Dia tinggalkan kealahan surga, datang ke dalam dunia. Dia mati dan mengalir darahnya. Melalui darahnya itu kita menjadi orang yang sudah disucikan dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa kita katakan kita orang bersih. Tidak bisa kita katakan saya orang suci. Tidak bisa kita katakan saya inilah yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Semua manusia sudah hilang di dalam lumpur dosa. Dan tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat dibenarkan. Kita semua sudah salah karena jatuh ke dalam lumpur dosa. Kita sudah main-main dengan lumpur dosa. Dan seolah-olah hidup manusia yang ada di dalam dunia ini sudah ada di dalam liang kubur. Tidak ada orang yang dapat bangkit selamatkan diri dari liang kubur dosa itu, saudara. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membuat darahnya menetes, tubuhnya gantungkan diri di bukit Kalvari, sama seperti kain yang sudah usai, yang sudah robek-robek di atas bukit Kalvari, membuat orang percaya sudah disucikan, dikuduskan menjadi orang yang suci dan kudus, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal pasal 27 ayat yang ke-21 berkata, manusia itu, tubuh manusia itu sama seperti periuk yang dibuat oleh tanah. Lihat saudara, kalau periuk, bejana yang dibuat oleh tanah, berarti terbentuknya menjadi sebuah bejana itu, dia punya manfaatnya. Proses untuk membuat dia menjadi sebuah bejana itu sungguh luar biasa, saudara. Dia harus dibakar, dan dibakar, dibentuk dan dibentuk dan dibentuk, dibakar dan dibakar, sampai benar-benar bejana itu menjadi bejana yang siap dipakai, saudara. Demikian juga, saudara, firman Allah membuat orang percaya, membentuk di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang siap disucikan, dikuduskan, dan siap dilayakan untuk Tuhan. Terjadi suatu kemuliaan kebesaran Tuhan terjadi di atas dunia ini, dan kita terus menjadi alat kepunyaan Tuhan di tengah dunia ini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman tidak hanya untuk menjadi dasar, firman tidak hanya untuk menyucikan kehidupan orang percaya, tapi firman juga dia menuntun kehidupan orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu dunia ini seperti apa, penderitaannya seperti apa, beratnya seperti apa, kita sudah mengenalnya.
Seperti apa kehidupan di dunia ini, liku-likunya. Liku-likunya seperti apa? Kita sudah tahu seperti apa dunia yang sedang kita jalani ini. Hidup orang tua kita seperti apa, hidup kita sekarang ini seperti apa. Dunia yang sedang terjadi sekarang ini, perubahan-perubahan yang sedang kita lihat dan rasakan ini seperti apa, saudara. Kita sudah tahu. Dunia ini semakin hari semakin kacau. Dunia ada di tengah kegelapan. Dunia ada di tengah berbagai macam persoalan. Kalau firman Tuhan tidak menuntun kehidupan kita, saudara, kehidupanmu gagal. Kehidupan saya gagal, kehidupan kita semua gagal dan sia-sia. Tapi kita beruntung karena firman Allah sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Membuat firman Allah menuntun. Sekalipun perjalanan kehidupan kita itu bengkang dan bengkong, tidak lurus miring, tetapi firman Allah dapat membuka jalan kehidupan kita. Dia akan menjadi cahaya dan penerang. Dia akan menjadi pelita hidup bagi kita. Dan kita akan melewati liku-liku kehidupan itu di dalam terang firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah bisa menerangi kehidupan kita. Firman Allah dapat memberikan cahaya sulu yang layak untuk kita bisa melewati, sulu yang dapat menerangi untuk kita bisa melewati liku-liku kehidupan kita. Kalau firman Allah menyala di dalam kehidupan kita, dia akan bercahaya terus, tidak akan lemah. Dia akan bercahaya terus, tidak akan lemah. Akan menuntun kita hari-hari, akan menuntun kita minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Dalam keadaan kondisi dan apapun yang terjadi di atas dunia ini, kita akan menang, kita akan berhasil, kita akan diberkati, kita akan diberikan kuasa, dan kita akan bisa punya kekuatan untuk menempuh perjalanan kehidupan ini sampai kita mendapat surga yang kekal, saudara. Inilah kekuatan firman Allah yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman juga adalah Allah yang firman juga dapat memelihara kehidupan orang percaya. Firman Allah dapat memelihara kehidupan orang yang percaya. Firman Allah tidak pernah membiarkan kita. Firman Allah itu tidak pernah melupakan kita. Kehidupan hari-hari hidup kita, dia memelihara. Dia tahu dunia penuh dengan dosa. Dia tahu dunia penuh dengan beratnya seperti apa. Dia tahu dunia ini penuh, dia tahu dunia ini seperti apa kegelapannya. Dia tahu dunia ini seperti apa kehidupannya, kesusahannya, penderitaannya, tangisannya, air matanya, dukanya seperti apa. Beban berat yang dipikulnya, pergumulan-pergumulan tertentu yang dihadapinya itu seperti apa. Dia sudah tahu, dia sudah mengenal, saudara. Itu sebabnya firman Allah dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi firman Allah itu selalu memelihara kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat penting bagi saya dan saudara kita semua di dalam kehidupan kita, agar perubahan-perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka firman Allah harus menyimpan di dalam hati dan pikiran kita. Karena tempat untuk dia berada, firman Allah itu adalah di dalam hati kita, saudara. Daud sangat senang untuk menyimpan kebenaran firman Allah yang adalah janji Tuhan itu, menyimpan di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Allah itu dia hidupnya di tempat yang lain. Dia datang pada waktu dia menolong kita. Dia datang pada saat dia sakit, pada saat kita sakit, pada saat kita minta, pada saat kita melimpahkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Baru dia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan merasakan benar-benar seperti apa firman Allah, kekuatan firman Allah itu di dalam kehidupan saya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya untuk kita merasakan pemeliharaan firman Allah di dalam kehidupan kita adalah menyimpan janji-janji kebenaran firman Allah itu di dalam hati kita, saudara. Tempatkan firman Allah itu di dalam hati kita. Karena hati dia cocok untuk dia berada, untuk dia boleh ada dan tertanam di dalam hati kita, saudara. Kalau firman Allah tertanam di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah berdosa terhadap dia. Kita tidak pernah melawan kehendaknya. Kita tidak akan pernah menyombongkan diri, melawan kehendaknya. Hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman sudah tertanam di dalam hati kita. Mazmur 119 ayat yang ke-11 itu, dia berkata, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Allah adalah janji. Janji penuh dengan perjanjian. Perjanjian firman Allah harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setelah firman Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, barulah kita bisa membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang datang dari surga dan mana yang dari dunia. Kita juga tidak dimudah untuk diombang-ambingkan dengan segala ombang-ambingan yang ada di dalam dunia ini. Karena firman Allah, dia menjaga membentengi kehidupan orang percaya, dibuatnya menjadi orang yang punya kemampuan untuk merubah kehidupan kita, dan kita terus ada di dalam pihaknya firman Allah dan pihaknya firman Allah, dan terjadi suatu kemuliaan, kebesaran dan keagungan akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kebenaran firman Allah. Firman Allah dapat merubah kehidupan orang yang percaya. Kalau dia mau merubah kehidupan orang percaya, firman Allah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Firman Allah dapat menyucikan kita. Firman Allah dapat memelihara hidup kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan orang percaya mau tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang percaya yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dia ada di dalam kekuatan yang luar biasa. Akan melihat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh di luar daripada kehendak Allah. Tapi dia selalu ada di dalam kebenaran firman Allah. Dia selalu ada di dalam kehendaknya firman Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita hidup di luar dari kehendak Allah. Jangan sampai firman di tempat lain, posisi kita di tempat yang lain. Sementara kita menikmati pemeliharaannya, sementara kita menikmati penyuciannya, sementara kita menikmati kekuatan firman Allah menjadi dasar di tengah badai dan goncangan kehidupan. Tuhan tidak berkenan kehidupan orang-orang seperti ini. Kecuali firman Allah tertanam di dalam diri kita, baru kita merasakan dasar bagaimana suasana hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman kita bisa merasakan bagaimana firman dapat menyucikan kehidupan kita dan dapat memelihara kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, memberkati kita sekalian. Jangan lupa, selayaknya firman Allah itu ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau sudah memberikan kami kebenaran firman Allah. Firman dapat merubah kehidupan kami. Apabila firman menjadi dasar dalam kehidupan kita, apabila firman Allah dapat menyucikan kehidupan kami, dan apabila firman Allah memelihara kehidupan kami. Kami senang Allah hadir di dalam kehidupan kami. Tempati di dalam hati dan hati kami Bapa, agar firman Allah itu kami merasakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa firman Allah merubah kehidupan kami. Sejauh mana firman Allah dapat merubah kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami di tengah badai dan goncangan kehidupan ini. Ini doa kami Bapa. Demi nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, sudah kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.